Kita masuk kepada rumus-rumus Excel. Terlebih dahulu kita mengetahui beberapa icon yang terdapat pada Microsoft Excel. Adapun tools-toolsnya, yang pertama adalah group atau sub icon dari Clipboard. Yang pertama ada paste. Paste merupakan icon yang digunakan untuk menempelkan objek atau teks yang telah di-cut atau di-copy. Yang kedua, cut, digunakan untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain dengan bantuan perintah paste. Yang selanjutnya, copy, digunakan untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste. Yang terakhir adalah format painter. Perintah berkarakter kuadrat ini digunakan untuk meniru suatu pemformatan kemudian menerapkannya ke dalam data terpilih lain. Nah, yang selanjutnya adalah group alignment. Ada juga form, ada number. Nah, di icon number ini ada icon number format untuk mengatur format tertentu. Ada accounting, digunakan untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Style, digunakan untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Ada increase decimal, digunakan untuk menambah jumlah digit setelah koma dalam bilangan angka desimal. Yang selanjutnya adalah decrease decimal, yang digunakan untuk mengurangi jumlah digit setelah koma dalam angka desimal. Yang selanjutnya adalah icon pada sub icon styles. Yang pertama adalah conditional formatting. Nah, pada menu conditional formatting ini digunakan untuk menformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat di dalam sel tersebut. Selanjutnya adalah format as table. Dengan menu ini user dapat memformat sel sebagai tabel dengan segala tema dan warna yang spektakuler. Yang selanjutnya ada cell style. Menu ini berfungsi untuk memformat suatu sel sesuai dengan kondisi dan klasifikasinya. Yang selanjutnya ada cell. Nah, di sel ini ada icon insert. Nah, icon ini digunakan untuk menyisipkan kolom atau baris di tengah-tengah sel yang sudah terisi data. Delete digunakan untuk menghapus baris sel maupun kolom aktif. Format digunakan untuk melakukan properti seputar sel dan kolom yang sedang terpilih. Nah, ada editing. Yang pertama ada auto zoom. Icon ini digunakan untuk menjumlahkan data dalam satu range sel yang telah ditentukan. Yang kedua, fill. Icon ini digunakan untuk membuat data dalam suatu range, menyalin isi data suatu sel atau range. Yang ketiga adalah clear. Icon ini digunakan untuk menghapus suatu data dalam sel atau range yang dipilih seperti isi format dan komentar sel. Yang selanjutnya adalah sort and filter. Nah, sort and filter ini, icon ini digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya adalah find and select. Nah, pada find and select, icon ini digunakan untuk mencari dan mengganti data secara otomatis. Nah, itulah perkenalan singkat kita mengenai icon-icon bar yang terdapat pada Microsoft Excel. Di sini juga terdapat insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Teman-teman bisa mencari informasi lebih lengkap lagi di beberapa artikel yang tersebar di media sosial mengenai fungsi dari toolbar-toolbar yang terdapat pada Microsoft Excel. Ini saya sudah punya data untuk kita olah di Microsoft Excel menggunakan rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Di sini ada rumus sum, average, mix, min, dan count. Rumus sum maksud saya untuk menentukan jumlah data, average untuk rata-rata data, mix adalah untuk data terbesar, min untuk data terkecil, dan count adalah untuk jumlah data. Nah, langsung saja untuk ke rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di sini ada format penulisannya, yaitu adalah number, titik 2, number 2, titik 2, dan sampai ke data yang ingin kita olah, seterusnya lalu tutup kurung. Di sini saya akan ketikkan secara manual, yaitu B2, titik koma, C2, titik koma, D2, titik koma, E2, titik koma, dan F2, titik koma. Maaf, mau saya F2. Langsung kita tutup kurung. Lalu kita tekan Enter.
keluar datanya, yaitu 450, menggunakan rumus sum. Ini untuk sum. Nah, untuk yang kedua adalah, cara kedua kita bisa blok range. Range-nya kita blok seperti ini. Mari kita aplikasikan, sama dengan sum. Buka kurung. Nah, di sini teman-teman bisa blok range-nya seperti ini. Data range. Setelah teman-teman blok, langsung tertera di sini adalah sama dengan sum B3.2F3. Nah, maksud dari B3.2F3 ini, format data dari B2, maksud saya B3 sampai ke F3 sudah terformat di kolom sum yang teman-teman buat ini. Lalu tutup kurung, klik enter, sudah tertera datanya yaitu 414. Nah, bagaimana caranya untuk memformat sampai ke bawah tanpa mengklik ulang format yang seperti kita lakukan di atas kedua data ini? Nah, caranya adalah klik pada data yang sudah terformat, lalu arahkan kursor ke sebelah kanan bawah sampai berwarna hitam tanda silang, maksud saya tanda tambah hitam. Teman-teman klik, lalu blok sampai ke bawah. Nah, sudah nampak bahwa teman-teman sudah memformat sum sampai ke bawah seperti ini berdasarkan data yang terdapat di sini. Nah, begini teman-teman. Itu adalah average. Rumus average adalah sama dengan average. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini, yaitu jangan sampai ada salah penulisan kata, nanti berpengaruh kepada hasil rumusnya. Average, lalu buka kurung. Nah, kita praktekkan untuk secara manual. Klik kembali B2, titik koma C2, titik koma F, maksud saya D2, titik koma E2, titik koma F2, tutup kurung, enter, 90 rata-ratanya. Nah, untuk yang secara blok bisa kita buat yaitu sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok range-nya, sama dengan average, kita blok range-nya, tutup kurung, enter. Rata-ratanya adalah 82,8 seperti ini. Nah, lalu kita klik seperti tadi untuk format sampai ke bawah. Sudah terformat rata-rata dari data tersebut. Selanjutnya mix, sama dengan mix, buka kurung, langsung saja kita format seperti ini, enter. Nilai terbesarnya adalah 90. Lalu kita klik seperti ini ke bawah, tarik format range-nya. Oke, min sama dengan min, buka kurung kembali, kita format B2 sampai dengan F2, kita tutup kurung, enter. Nah, untuk count kembali sama dengan count, buka kurung, kita blok range-nya, tutup kurung, and enter. Nah, kita format kembali seperti ini. Oke. Nah, bedanya sum dengan count adalah di sini sum adalah jumlah dari nilai-nilai data tersebut seperti ini. Nah, sedangkan count adalah jumlah banyaknya data. Seperti ini data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 5. Jadi count-nya adalah 5 data. Baiklah, ini untuk yang secara horizontal. Kita akan berpindah ke secara vertikal, teman-teman, seperti ini. Rumusnya tetap sama, teman-teman, tetap sama.
itu sama dengan sum, buka kurung, kita format range-nya seperti ini, tutup kurung kembali, enter. Begitu juga dengan rata-rata atau average, sama dengan average, buka kurung, kita format kembali, kita blok kembali range-nya, lalu tutup kurung. Untuk nilai terbesar yaitu max, kurung, kita format kembali, kita blok maksud saya kembali range-nya, kurung, enter. Min, nilai terkecil sama dengan min, buka kurung seperti ini, tutup kurung kembali, lalu enter kembali. Dan untuk count, jumlah data sama dengan count, kita format kembali seperti ini, kita blok, tutup kurung, dan enter. Kita akan format seperti yang tadi saya katakan untuk yang horizontalnya. Nah, untuk vertikalnya pun sama, teman-teman arahkan kursornya, lalu geser ke samping seperti ini. Nah, untuk ini teman-teman bisa geserkan ke samping seperti ini. Sudah terformat. Dan untuk rata-ratanya kembali. Untuk nilai terbesarnya, nilai terkecil atau min, dan jumlah data atau count. Nah, sudah terformat seperti ini, teman-teman. Nah, sebagai catatan, untuk format range tadi, untuk memblok range, itu berlaku jika hanya data tersaji secara berurutan seperti ini, tidak ada data yang terlewatkan, satu baris seperti ini teman-teman bisa lihat. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, itu berlaku block range seperti tadi jika data tersaji secara berurutan. Nah, misalnya teman-teman mau hanya olah data dari nilai A, yaitu B2, C2, E2, dan F2, dan tidak memasukkan data D2, teman-teman melakukan seperti cara yang pertama, yaitu ketik secara manual, yaitu seperti ini, sama dengan misalnya teman-teman buat sum seperti ini, kita langsung aplikasikan ke datanya saja seperti ini. Teman-teman bisa buat sama dengan sum, buka kurung. Nah, jika teman-teman tidak ingin memasukkan data dari D2 yaitu nilai C, teman-teman langsung buat saja B2 titik koma C2 titik koma. Nah, karena nilai D2 tidak teman-teman gunakan, teman-teman langsung buat saja ke E2 titik koma dan F2, tutup kurung, lalu enter. Nah, di nilai ini maksud saya nilai dari kolom D2 tidak terikut, yaitu nilai C, karena teman-teman hanya olah 4 data seperti ini, yaitu nilai dari B2, dari C2, E2, dan F2, dan nilai D tidak teman-teman masukkan ke dalam olahan data tersebut. Nah, begitu. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa block range seperti tadi hanya berlaku jika data yang ingin teman-teman olah adalah data secara berurutan dan tidak memisahkan kolom yang kosong. Jadi datanya harus berurut seperti tadi, baru itu berlaku untuk penggunaan block range. Sekian dari saya mengenai rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Kita sama-sama belajar, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.